Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang teramat sangat kami hormati dan kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, yang sangat kami hormati, juga kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bahwa kita pada kesempatan ini bertemu kembali, yaitu seperti biasanya acara doa bersama tiap-tiap malam Jumat dan malam hari ini. Sekalian kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka untuk memperjelas keterangan ini, sebentar lagi kami akan berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bukan kami kurang sopan kepada Anda sekalian, tetapi untuk lebih jelasnya apa yang kita lakukan ini agar lebih gamblang, agar lebih jelas, dan lagi itu menambah keyakinan kita kepada apa yang kita jalani selama ini. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati dan yang kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini sungguh sangat layak, sangat patut bersyukur karena kita oleh Allah dikehendaki, diberi kemampuan berjalan di atas jalan yang lurus, menjalani syariat Islam secara utuh. Sebab seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan mungkin seseorang mampu dan bisa menjalani syariat Islam ini secara utuh. Tidak akan mungkin itu. Kenapa kami bilang kok tidak mungkin? Karena dilihat dari sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha, itu bukan keinginan, bukan kemauan Rasulullah sendiri, tetapi atas kehendak Allah, sehingga namanya diperjalankan hingga sampai di sana. Lah itu hikmahnya apa? Hikmahnya ya bagi kita semua. Sesuatu yang baik tanpa dikehendaki oleh Allah itu mustahil kita bisa melakukan, kita bisa melaksanakan itu. Jadi jelas bahwa atas kehendak Allah kita semua mampu melakukan, menjalani syariat Islam, jalan yang resmi dari Allah, tarekat yang resmi dari Allah, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga sampai hari ini kita tetap berjalan di atas jalan yang lurus tadi. Gitu. Karena itulah kami akan mohon permisi berdiri di depan agar supaya lebih gamblang lagi. Kenapa kita kok selalu bicara seperti itu? Apa yang kami tulis di sini masih tetap seperti dulu, dan saya tidak akan pernah mengganti. Ya. Sesuai dengan acara pada malam hari ini, kita ini
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari titik ya, titik ini titik kelahiran Kanjeng Nabi ya, titik kelahiran Kanjeng Nabi. Nabi mulai lahir, harinya ya sudah tahu semua yang kan. Nah ini terus sampai lahir, kemudian sampai besar, sampai berjuang, sampai nomor 9, jalan yang lurus, kembali selama 63 tahun, kembali ke hari yang sama. Nah, riwayat dari Rasulullah ada di dalam sini, bukan di luar sini. Ada di dalam sini. Lah, ada apa di dalam sini? Itulah yang harus kita toladani. Itu. Bukan di luar ini. Harus kita toladani, harus kita renungi, dan harus kita terapkan. Pada saat ini, ya, nah masa-masa 63 tahun ini, Rasulullah tidak menyarankan, tidak memberikan ajaran-ajaran yang lain kecuali syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Dijalani karena Allah, itu aja. Bicara di mana-mana selama 63 tahun cuma itu, tidak ganti-ganti. Nah, kemudian turunnya kitab suci Al-Quran juga di dalam ini, di dalam masa 63 tahun ini. Namanya ayat suci. Ayat suci turun yang mampu menerima hanya Rasulullah. Ayat suci apabila sudah diajarkan, diterapkan, dipakai oleh umatnya, namanya Quran. Itu. Jadi tidak serta-merta Quran itu enggak. Ayat suci ketika sudah diterapkan namanya Quran. Itu hanya di dalam ini, di dalam masa ini. Di luar ini bukan. Nah, jadi apa yang kita jalani selama ini mengambil dari dalam ini, tidak pernah keluar dari ini. Inilah Islam, inilah umatnya Rasulullah. Selain itu umat Islam. Jadi Anda kalau memang tidak ragu-ragu ingin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke sini. Islam itu di dalam, bukan di luar. Nah, jadi supaya kita jangan ragu-ragu, berjalan di atas jalan lurus, Senin tembus hari Senin. Ini sudah, ini pokoknya di dalam ini kita ambil apa, hikmah apa, cerita apa, riwayat apa, ya di dalam sini. Itulah Islam. Itu. Makanya kita harus bisa membedakan mana syariat Islam, mana syariat umum. Itu. Yang namanya syariat Islam tidak ada lain, hanya syahadat, ya. Hanya syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, ya. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian pergi haji. Ya inilah syariat Islam. Ini syariat Islam, bukan syariat umum. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana syariat Islam, mana syariat umum. Gitu. Nah, nanti akan kami rinci apa yang dimaksud syariat umum. Ya, kalau jalannya lurus cuma ini, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Jadi inilah syariat Islam. Nah, yang namanya torekot ya ini, kalau torekot itu seperti rel kereta di jalan, rel kereta api. Lah yang ini seperti kereta apinya, ini gerbongnya kereta api, ini kepalanya kereta, ya. Nah, dia memuat gerbong 4 ini. Nah inilah jalan yang lurus. Kita tidak perlu membuat jalan sendiri-sendiri, kita tidak perlu membuat torik sendiri-sendiri, tidak perlu membuat golongan sendiri-sendiri. Kita ikuti yang aslinya, yang orisinil aja. Apapun resikonya. Itu. Nah, kemudian setelah ini, setelah para sahabat, para anu ini sudah meninggal, ya Rasulullah juga sudah meninggal. Kemudian beberapa waktu kemudian, pada saat zamannya Sayyidina Utsman, barulah dibentuk sebuah kitab suci Al-Quran. Nah ini juga musyawarah, seluruh umat Islam diajak berbicara, dirunding lama ini, panjang lama.
dan memang sempurna, namanya kitab suci Al-Quran. Kalau di sini tadi namanya Quran, ya ayat suci yang sudah dipakai, sudah masuk, sudah diterapkan, namanya Quran. Kalau ini baru kitab Quran, kitab suci Al-Quran. Kalau hanya dibaca, tidak diterapkan isinya, tetap saja kitab Quran. Tidak bisa masuk ke dalam dada, ya. Ini namanya Quran. Nah, kemudian jangka waktu lama lagi, lah ini puluhan tahun ini, mungkin ratusan tahun, baru Al-Hadis di sini. Ini jangkanya ini panjang jaraknya, enggak menyatu di sini. Jadi umatnya Rasulullah ini harus cerdas, harus banyak pengetahuan. Yang kita pahami adalah riwayat-riwayat Nabi. Itu kita pahami. Karena kalau menurut pendapat seseorang, ini lain-lain. Ganti orang, ganti lagi, ganti orang, ganti lagi. Jadi yang kita fokuskan ke riwayat Nabi. Itu kemudian kita ambil pelajaran dari riwayat-riwayat Nabi tadi. Hingga sekarang. Itu. Nah, ketika sudah ini ada, ini sudah banyak, ini torikot sudah banyak, penuh ini. Sudah banyak rekat macam-macam karena masing-masing punya keinginan untuk membuat torik itu. Anda semua tentu tahu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ini meninggal, yang membunuh adalah orang yang hafal Quran. Kenapa kok sampai begitu? Karena Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tetap mempertahankan jalan yang dibawa oleh Nabi tadi. Tetap mempertahankan syariat Islam yang utuh tadi. Nyawanya diringankan. Lebih penting, lebih berat ini daripada nyawa kita sendiri. Sampai beliau meninggal seperti itu. Jadi kalau ini seandainya nyawa kita menjadi masih pantas kita perjuangkan kalau jalan yang lurus ini. Karena ini langsung Rasulullah yang membawa. Kemudian tumbuhlah torikot, golong banyak udah. Kita tidak perlu menyalahkan. Kita tidak perlu saling menyalahkan, saling berprasangka buruk, nggak usah. Tapi kita jangan sampai lewat jalan yang lain selain ini. Itu. Siapapun, bangsa apapun yang mau ibadah karena Allah, maka ibadahnya orang itu diterima. Kenapa begitu? Karena Allah Maha menerima. Siapapun, asal karena Allah. Tapi kalau karena supaya diterima, belum tentu diterima. Tapi karena Allah pasti diterima. Lah yang bisa kita jalani karena Allah tadi hanya ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bila mana. Cuman ini yang hukumnya fardu ain, ini loh yang bisa. Itu. Selain ini tidak bisa kita jalani karena Allah, itu tidak bisa. Karena guru bisa, karena mursyid itu, karena guru itu. Kalau baca Quran sih harus ada gurunya, tapi soal keyakinan ini pribadi gitu. Nah ini harus semakin diperjelas. Kita juga mempelajari kitab suci Al-Quran, kita juga mempelajari hadis-hadis Nabi. Cuma yang kita perhatikan riwayatnya, bukan keterangannya. Itu riwayatnya itu kita pahami. Nah, kita ambil makna daripada riwayat-riwayat itu tadi. Jadi posisinya umatnya Rasulullah itu ada di dalam sini. Nah, di sini umat Islam. Itu agar kita bisa tahu bedanya, apa sih bedanya umat Islam dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya itu tadi bedanya. Itu. Jadi jangan dikira tiap-tiap umat Islam itu umatnya Rasulullah. Itu. Tapi kalau umatnya Rasulullah udah pasti umat Islam. Bisa dipastikan dia umat Islam, karena nggak mungkin kalau tidak umat Islam. Itu. Jadi posisinya Islam itu ada di dalam. Makanya sudah menjadi bahasa umum, masuklah Islam. Maksudnya Islam itu maksudnya masuk ke sini. Ya ini. Umpama bumi, bulan, matahari, Sidratul Muntaha, ini sebuah
umpamanya dibentuk satu manusia, ya kolbunya ini kolbunya alam semesta. Itu. Seandainya satu manusia, kolbunya itu ini. Seandainya bumi, bulan, matahari, Lauh Mahfudz ini menjadi satu kesatuan manusia, maka kolbunya beliau adalah ini. Maka baik buruknya perilaku manusia tergantung ini. Kalau satu manusia, inilah kolbu manusia. Kalau di kolbunya ini ada jalan yang lurus, ibadahnya karena Allah, maka ucapan, tindakan, pendapat orang itu dalam kondisi dibimbing, dipelihara dan dilindungi. Tiap ucapannya, tiap tindakannya, tiap pendapat-pendapatnya. Nah, sekarang biar bisa menjadi bahan perenungan apa yang kami sampaikan tadi. Kami tidak menambah, tidak mengurangi, sesuai aslinya. Memang begini aslinya itu. Jadi nggak ada keinginan supaya masuk ke sini, bukan. Kita tidak mencari bolos akeh-akeh, tidak. Itu. Kita tidak mencari bolos akeh-akeh. Bolos samine wis ruwet ini. Jadi jalan yang lurus itu cuman ini. Lah ini harus diulang-ulang agar kita nggak ragu-ragu, selalu menambah keyakinan kita untuk menjalani jalan yang lurus ini loh. Itu. Dah paham dah? Temenan paham? Alhamdulillah. Kalau sudah berjalan di atas jalan yang lurus, syariat Islam tadi kita jalani, kita terapkan, ya. Itu pelan, butuh waktu, ada proses. Di hati ini akan ada iman, keyakinan, ya. Pelan-pelan ini pun perlu waktu. Begitu ada iman sedikit di hati, orang itu tidak pernah punya rasa ragu tentang berapa rezekinya, siapa jodohnya, dan berapa jumlah anak-anaknya atau kematiannya. Ketika hal ini tidak ada keraguan sama sekali. Dan orang itu punya keyakinan bahwa rezeki ini dari Allah, bukan datangnya dari suatu pekerjaan. Kalau pengertian tadi sudah masuk ke dalam dada, ya, di dalam dada, maka secara otomatis walaupun nggak diajari, ketika melihat saudara tetangganya mendapat kenikmatan, langsung rasa syukur itu ada. Langsung di hatinya tumbuh rasa senang, karena mustahil orang itu bisa mendapat kenikmatan kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi dengan sendirinya sifat iri, sifat nggak suka kalau yang lain mengalami suatu kejayaan, itu secara otomatis terusir dengan adanya keimanan tadi. Lah kalau ada tetangganya mendapatkan nikmatan kok masih rasa nggak enak, berarti masih belum ada iman di situ. Soalnya ya, jangan sebesar biji sawi ya. Ada iman separuh biji sawi aja sudah begitu. Walaupun nggak dikasih tahu secara otomatis, dia langsung ikut senang ketika yang lain mendapatkan nikmatan, dan di hati ini tidak ada pertanyaan dari mana itu, dapatnya dari mana itu, tidak ada pertanyaan itu, karena sudah langsung meyakini itu kehendak Allah. Kalau nggak Allah menghendaki, nggak mungkin seperti itu. Sesuai dengan apa yang kita yakini, bahwa rezeki memang dari Allah, bukan dari selain Allah. Itu. Jadi perginya rasa iri, perginya rasa dengki tadi secara otomatis dengan tumbuhnya keimanan di dalam masing-masing tadi. Itu. Itu yang pertama ya, soal keuangan. Yang kedua soal jodoh. Orang yang punya iman tidak akan pernah menyesali tentang keberadaannya pasangannya. Tidak akan pernah. Apalagi sudah punya anak. Karena kalau tidak atas kehendak Allah, nggak mungkin saya sampai menikah dengan dia dan sampai punya anak. Sehingga kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Ini juga secara otomatis. Itu. Seandainya belum menikah, ya, belum menikah,
kemudian dia diambil oleh orang lain, nggak mungkin sakit hatinya. Jadi hilangnya kekasih saya ini bukan karena direbut orang, tapi yang jelas memang Allah tidak menghendaki jodoh dengan saya. Itu juga secara otomatis tumbuhnya itu. Jadi perasaan-perasaan sakit hati itu hanya masalah kita salah mikirnya itu. Salah mikirnya. Nah, dengan adanya tumbuh keimanan tadi akan terusir dengan sendirinya itu. Jadi yang saya maksud, kalau kita lewat jalan yang lurus ibadah karena Allah, pelan-pelan sifat yang akibatnya nggak disukai oleh Allah tadi, oleh Allah diambil, dibersihkan hatinya orang itu. Itu ada proses pembersihan tadi itu. Prosesnya ya tadi itu. Apabila ada di situ mulai tumbuh keyakinan bahwa rezeki dari Allah, nggak ada rasa iri tentang keuangan itu. Secara otomatis senang melihat tetangga, saudara yang lain mendapat kenikmatan. Lah kalau yang lain mendapat kenikmatan kok masih ada rasa nggak suka atau iri, berarti masih belum ada separuh biji sawi keimanan di situ. Nggak usah banyak-banyak. Separuh biji sawi aja sudah mampu menghilangkan perasaan itu. Kemudian soal anak juga begitu itu. Jadi ketika anaknya nakal, kita tidak ngoreksi anak kita salah pergaulan, tidak menyalahkan yang lain, tentu menyalahkan dirinya sendiri itu. Jadi ini salah pergaulan, kamu bergaul sama anaknya itu, padahal anak mereka yang terpengaruh dengan anak kita itu. Jadi bagi seseorang yang beriman, di hatinya ada sedikit iman, itu tertata cara mikirnya. Karena yang negatif-negatif tadi secara otomatis keluar dari hati itu. Jadi tidak ada sakit hati, tidak ada. Apabila benar ada keimanan di hatinya orang itu. Jadi kita tidak perlu ngoreksi yang lain, kita perlu koreksi hati kita sendiri. Itu. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, kalau kita kupas secara rinci, kita ini menjadi malu, menjadi teramat sangat malu, karena ternyata di hati kita itu masih banyak penyakit-penyakit yang harus dibersihkan, masih harus kita lakukan pembenahan. Dan untuk membersihkan itu semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin bisa. Itulah kenapa kita selalu ibadah karena Allah tadi. Kalau kita ibadah karena Allah, maka Allah sendiri yang akan mengatur perubahan di hati itu tadi. Tapi kalau ibadah karena selain Allah, sampai kapanpun tidak akan bisa. Otak tidak akan mampu membenahi hati. Kemudian yang sangat penting dan perlu kita sampaikan ya, yang namanya hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat, itu tempatnya di kepala. Jadi masih seperti barang mati, tempatnya hanya ada di kepala. Lah hukum itu akan hidup apabila orangnya memahami batas-batas hukum. Lah letak batasan-batasan hukum itu ada di hati, bukan ada di kepala, sehingga tidak bisa dihafalkan itu. Kalau hukum bisa dipelajari, bisa dihafalkan, tapi letaknya ada di otak, ada di kepala, sehingga kadang orang bahkan menyalahgunakan hukum. Tapi ketika hati orang itu tahu batas-batas hukum, tahu batasan-batasan, maka hukum itu menjadi hidup. Itu. Apabila hukum itu hidup, maka orangnya tidak kesulitan menerapkan ataupun berjalan di atas hukum. Jadi tidak diatur oleh kepala, tapi sekalian dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, dengan kita bisa melihat batasan-batasan hukum itu, sehingga bisa nyaman kita terapkan dalam keseharian.
itu letaknya ada di dada. Makanya saudara-saudaraku sekalian, keimanan seseorang itu ada di dada, bukan ada di kepala. Itu. Maka apabila kita tidak lewat jalan yang lurus tadi, mustahil dada kita, hati kita akan menjadi terbuka. Kita tetap mengandalkan kepala, mengandalkan kecerdasan otak itu, dan itu tidak bisa kita andalkan. Walaupun sekali waktu kecerdasan otak kita perlukan, tetapi akan jauh lebih penting pengendalian tadi. Jadi kalau kecerdasan otak ini seperti kuda jantan yang sangat kuat, tapi kendalinya ada di dada. Kita punya kuda jantan yang kuat, tapi kita tidak bisa mengendalikan. Bisa jadi kita malah menyalahgunakan hukum tadi. Itu malah kita berlarut-larut, kita tidak sesuai hukum yang dikehendaki oleh Allah. Itu karena ketidakadanya pengendalian tadi. Sedangkan kendalinya itu ada di dada, seperti yang tadi kami sebutkan. Namanya kita memahami batasan-batasan hukum itu. Makanya belajar hukum juga penting, tapi akan lebih penting lagi menghidupkan hatinya tadi. Jadi hati seseorang apabila hidup ini merasakan sesuatu tidak gampang kebingungan, tidak mudah kebingungan, itu tadi. Yang disebut syariat Islam ialah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu syariat Islam. Yang disebut torekot itu adalah jalan, cara itu. Dari jalan, ya, jalannya itu seperti rel kereta api. Itu torik, itu rel. Syariat Islam itu kereta apinya yang menjalani. Jadi syariat itu yang menjalani, torekot itu yang dijalani. Ya, jelas ya, paham ya. Jadi syariat Islam itu harus nyata, harus kita jalani. Itu harus kita jalani. Nah, kemudian hakikat. Sering orang bicara tentang hakikat. Hakikat, kalau seseorang paham tentang hakikat, itu tidak akan pernah mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah kita lakukan. Contohnya begini, seandainya dulu kita pernah menolong orang, dan orang itu sampai sukses. Ini menyangkut syariat umum, bukan syariat Islam. Secara umum, syariat umum, dulu memang kita yang menyekolahkan, tetapi itu atas kehendak Allah. Kalau enggak Allah menghendaki, kita tidak akan mampu menyekolahkan, apalagi dia sampai sukses. Ini hakikatnya dari Allah. Itu pengetahuan hakikat. Itu. Seseorang apabila paham hakikat, tidak akan pernah mengungkit-ungkit kejadian yang baik yang pernah kita lakukan. Karena itu sangat malu dengan Allah. Itulah ilmu hakikat. Semua yang baik atas kehendak Allah, yang jelek-jelek diri kita sendirilah penyebabnya. Itu. Jadi akan tidak kebingungan karena di umum sudah menjadi bahan pembicaraan. Syariat, rekod, hakikat, ma'rifat itu sudah jadi omongan. Padahal tak satu pun yang dipahami. Tanpa lewat jalan yang lurus kita tidak usah bahas-bahas itu. Pasti tidak pas sudah. Itu. Jadi hakikat tadi harus kita pahami bahwa kita ini hanya peran. Sesungguhnya atas kehendak Allah lah segala sesuatu yang baik tadi. Itu pengetahuan hakikat. Sedangkan makrifat, ya, makrifat itu tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Siapapun yang ibadah karena Allah, maka Allah akan memberikan ilmu makrifat dengan orang tersebut.
Yang harus ada gurunya itu soal membaca kitab suci Al-Quran. Itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, berarti setan gurunya. Tapi kalau soal keyakinan tadi, enggak. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara syariat umum dan syariat Islam. Itu. Jadi kita tidak perlu terlalu tinggi membahas tentang ilmu ma'rifat, karena itu urusan Allah sendiri, dan Allah memberitahukan dengan siapapun yang dikehendaki, siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk dengan siapapun, dengan anaknya siapapun, dengan turunannya siapapun. Itu. Karena begitu seseorang memahami ilmu ma'rifat, maka orang itu oleh Allah diberi kefahaman seluruh sebab, seluruh akibat. Tidak ada satu akibat pun yang tidak mengetahui penyebabnya. Tidak ada satu sebab pun yang tidak mengetahui akibatnya. Jadi itu memang urusan Allah sendiri. Kita tidak boleh terlalu mengejar itu. Yang terpenting syariat, pengertian syariat yang awal tadi sudah kita pahami, kita terapkan, dan kita jalani. Itulah jalan yang lurus. Itu. Terus ada lagi ya, karena ini acara santai, jangan tegang. Sampean harus santai, jangan tegang ini. Karena lek tegang lupa sampean nanti. Ada beberapa pengetahuan itu soalnya harus kondisi santai, harus dalam kondisi saraf-saraf ini tidak menegang. Apabila saraf-saraf dalam kondisi menegang, baru dengar aja pulang sudah lupa di situ. Karena pengetahuan tadi nggak jalan itu. Tadi pada saat saya berdiri, ayat suci, ya, ayat suci turun wahyu tadi yang bisa menerima Rasulullah SAW. Pada saat itu langsung disampaikan kepada para sahabat, kemudian diupayakan diterapkan pelan-pelan. Begitu sudah masuk ke dalam hati para sahabatnya, lah itu baru disebut Al-Quran. Kalau sudah dipakai, sudah masuk ke dalam dada, itu Al-Quran. Dan untuk memahami, untuk mempelajari itu tidak bisa dipercepat. Jangan kalian terlalu cepat ingin segera menguasai Quran, karena untuk memasukkan Quran ke dalam dada hanya urusan Allah. Hanya Allah sendiri yang mampu dan yang berhak memasukkan ayat-ayat tadi ke dalam dada. Itu. Lah, kalau hanya Allah sendiri yang mampu memasukkan ke dalam dada, itu juga salah satu sebab kita semua semakin mantap, semakin tidak ragu-ragu menjalani syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu kita jalani karena Allah tadi. Itu yang saya maksud, semakin banyak pengetahuan itu harus menjadi pendorong, penguat keimanan, penguat kita untuk menjalani jalan yang lurus tadi. Jadi kita harus bisa memahami tiap-tiap kefahaman, tiap-tiap pengetahuan. Karena hanya Allah sendiri yang mampu memasukkan ke dalam dada. Jadi kalau enggak ibadah karena Allah, ya mustahil bisa masuk ke dalam dada itu loh. Jadi siapapun yang mau ibadah karena Allah, oleh Allah pasti dimasukkan ayat tadi itu ke dalam dada, sehingga kita langsung bisa merasakan ayat-ayat suci tadi, sekaligus cara penerapannya keseharian tadi itu. Jadi tidak cukup hanya dibaca dan dihafal, tidak cukup. Tanpa lewat jalan yang lurus, tanpa ibadah karena Allah, maka kita hanya hafal bacaannya, tetapi tidak bisa menerapkan isi dari apa yang dibaca. Itu.
Membaca ya penting, menghafal juga penting, tapi akan jauh lebih penting lagi kita lewat jalan yang lurus tadi, sehingga Allah memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam dada, sehingga kita semakin mendapat banyak kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalani, memahami isinya kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang teramat sangat kami hormati, yang disebut syafaat, ya, yang disebut syafaat ini seperti seseorang mendapat satu buah kurma, satu pohon buah kurma, lengkap dengan akar, batang, pohon, dan buahnya. Itu seseorang mendapat syafaat dari Nabi. Atau bisa juga disebut orang yang mendapat karunia dari Allah. Itu sama seperti itu. Tapi kalau seseorang mendapat rahmat, sama dengan mendapatkan satu tandan kurma. Itu. Ini satapan rohani, bukan satapan jasmani. Kalau orang mendapat keberkahan, sama dengan orang mendapat satu biji buah kurma. Jadi tiap-tiap kalimat harus kita pahami. Harus kita pahami. Tidak hanya minta keberkahan aja. Kita sementara tidak memahami kapasitas apa yang kita bicarakan itu. Karena hanya Rasulullah yang membawa syafaat tadi. Tapi tanpa seizin Allah takkan mungkin dapat itu loh. Jadi tidak akan ada syafaat tanpa seizinku. Itu firman Allah itu. Jadi walaupun syafaatnya pohon kurma tadi yang membawa Rasulullah, tapi tanpa ibadah karena Allah mustahil itu diberikan. Itu. Lah pohon tadi karena Allah ini maha berkehendak, ini bisa ditaruh di hati sampean. Itu. Kalau sudah masuk di hati, namanya pohon iman. Kalau sudah pohon iman, tidak bisa habis itu. Pengetahuan terus di situ. Itu. Itulah pengertian Allah maha berkehendak. Terus pada saat ini di umum ini banyak yang meributkan tentang Allah di atas atau di mana. Ini menjadi rame ini. Lah kita semua jangan sampai ikut-ikutan rame itu. Kalau pengetahuan tentang Allah, dengar baik-baik ini, seseorang untuk bisa memahami tentang Allah tadi, kita harus mengenal diri dulu. Kita kenali diri ini. Sebelum mengenal diri, maka kita tetap kebingungan mengenal Allah. Lah kalau kebingungan mengenal Allah, bagaimana bisa ada rasa iman tadi? Itu. Lah salah satu tanda untuk mengenal diri tadi, pertama orang itu mau dan bersedia lewat jalan yang resmi dari Allah tadi, yang dibawa oleh Rasulullah tadi. Itu hanya tanda itu. Orangnya mau lewat jalan yang lurus dan ibadah karena Allah, bukan karena selain Allah, khususnya syariat Islam. Itu. Nah, kalau itu dilakukan pelan-pelan melalui waktu, akhirnya orang itu mulai mengenal diri. Mengenal diri itu bagaimana? Kita terima menjadi bapaknya siapa, kita juga terima menjadi suaminya siapa, kita juga terima menjadi mantunya siapa, kita terima menjadi tetangganya siapa, di mana kita tinggal, bagaimana bentuk rumah kita, itu kita terima, kita syukuri. Tidak ada yang kita sesali. Itu baru tanda-tanda orang yang mulai mengenal diri. Itu bukan orang yang mengenal diri, tapi tanda-tanda orang yang mulai mengenal diri. Pangkat apapun dia,
Tidak ada yang disesali. Dia tahu persis posisi diri. Dia posisinya tepat di antara timur dan barat. Tepat di antara batas utara dan selatan. Tepat di antara atas dan bawah. Itu posisi diri. Sehingga akibatnya dia menerima, mensyukuri dimanapun dia berada, berapapun pendapatannya, dimanapun pada saat itu dia berada. Sehingga kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini bukan manusia hidup, tetapi manusia yang dihidupkan. Itu. Kalau kita menyadari bahwa kita ini manusia yang dihidupkan, itu baru tanda-tanda. Tanda-tanda orang akan mengenal diri. Baru pelan-pelan akan mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, baru selain Allah apapun namanya itu sesuatu. Dimanapun tinggal, baik terlihat maupun tidak, selain Allah itu adalah sesuatu. Tetapi Allah meliputi di segala sesuatu. Jadi tidak bisa disebut di mana tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputi oleh Allah. Jadi selain Allah apapun namanya itu sesuatu. Dimanapun dia. Itu. Jadi Allah ya Allah, sesuatu ya sesuatu. Itu. Nah itu langsung memahami itu juga kepalanya pecah, orangnya tidak mengerti, tidak bisa menerima kepalanya. Kecuali diawali dari ada usaha untuk mengenal diri tadi. Itu. Jadi posisi kita ini sedang duduk di mana? Menghadap kemana? Jadi apa? Pekerjaan kita apa? Itu. Kita syukuri, mensyukuri apa yang ada itu seperti itu. Walaupun kita sakit seperti mau mati ya, baca syahadat tetap karena Allah, bukan karena supaya sembuh. Caranya ya ikhtiar, berobat. Kita beli obat, beli jamu, itu. Kalau masalah baca syahadat tetap karena Allah. Dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Soalnya yang tadi saya mengatakan makrifat tadi, makrifat itu ada alamnya di sana. Namanya alam makrifat. Tempatnya di kolbu. Lah zikir makrifat tidak ada lain kecuali dua kalimat syahadat yang dibaca karena Allah. Selain itu tidak bisa dibaca karena Allah. Ayat yang lain tidak bisa dibaca karena Allah. Itulah di alam makrifat, di sisi lain dari kolbu Anda, itu di situ ada alam, namanya alam makrifat. Di situ jangan sampai kosong, tetaplah isi bacaan dua kalimat syahadat yang berasal dari rukun Islam yang pertama. Jadi jangan dibaca di mulut, bacanya di dalam hati, tidak ada bilangan, maksudnya tidak boleh dihitung, tidak ada wilangan berapa kali pun itu, tapi membacanya karena Allah. Itu di alam makrifat, di sisi lain kolbu Anda itu akan semakin terang, akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin Anda tidak bisa mengalami suatu kebingungan ada masalah apapun. Allah sendiri yang akan memberitahukan lewat kolbu masing-masing. Gitu. Tidak ada ayat-ayat lain yang bisa dibaca karena Allah yang ada di dalam hati. Kalau membaca ayat yang lain, apakah itu salah? Tidak salah, cuma dibaca karena Allah nggak bisa. Bisanya dibaca karena guru atau karena mursyid. Itu.
Soalnya yang bisa dibaca di situ karena Allah itu hanya sesuatu yang sifatnya, yang hukumnya fardu ain, yaitu 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama itu. Kalau itu Anda jalani, Anda terapkan, Anda baca di dalam situ, kalau di alam ma'rifat tadi sampai hidup, ya, di dalam situ ada mukjizatnya seluruh para nabi. Saman percaya boleh, tidak percaya ya silakan. Di dalam 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama, apabila dibaca karena Allah, maka di dalam dada Anda ada mukjizatnya seluruh para nabi. Saman bayangkan itu. Mukjizat Nabi satu aja seperti itu. Nah, kalau di situ ada mukjizatnya seluruh para nabi seperti apa? Itulah sebabnya kenapa kita menghormati nabi, ya, menghormati nabi harus sesuai kapasitasnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena seluruh para nabi ini belum ada, bahkan Lauh Mahfuz belum ada, Nur Muhammad sudah ada. Bahkan seandainya Nur Muhammad tidak ada, maka tidak ada semuanya. Tidak ada surga, neraka, alam semesta, tidak ada. Kita semua juga tidak ada. Itulah yang membuat 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama sampai seperti itu. Jadi kita menghormati Rasulullah, menghormati Nabi Agung ini jangan tanggung-tanggung. Karena ini nabinya manusia, bukan hanya nabinya satu kaum. Sesungguhnya hakikatnya seluruh manusia ini harus menurut dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Karena itu memang nabinya seluruh manusia. Jadi Allah mengutus itu untuk semua manusia, bukan hanya untuk kaum-kaum itu. Kalau nabi yang diutus oleh Allah ya, untuk suatu kaum, maka kaum yang lain seandainya enggak nurut, enggak bisa dianggap salah. Itu kalau nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Rasulullah ini enggak seperti itu, karena ini kekasih Allah, Nur Muhammad yang membawa rahmat di seluruh alam itu. Jadi kita menghormati Nabi tadi. Kalau Anda memang menghormati Nabi, jangan ragu-ragu, jalanilah jalannya dibawa oleh Nabi. Yang jalannya dibawa oleh Nabi ialah yang tadi tak sebutkan, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bilangan nama. Cuman itu, tidak ada lagi yang lain. Itulah saudara-saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang paham, kami mohon maaf dan kami bersedia menjelaskan. Apabila ada yang kurang jelas, apabila yang kurang paham, di suatu saat akan kami jelaskan secara detail dan rinci supaya keyakinan ini tidak berubah menjadi keraguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.